Kok tumben yang Apa? pakai belangkon? Emang kenapa? Mandalang. Galang. Bumi gunjang ganjing langit gelap-gelap. Belum habis toh bremnya. Belum. Lah kenapa? Ya kan ambeien, jadi harus ini agak menghindari yang mengandung alkohol. Nah ini kan sudah membaik. Aku lanjutin. Nah, kebiasaan. Apa? Kalau udah membaik sedikit obat langsung nggak mau minum, langsung minum kayak gitu. Ya nanti minum obat. Ini kan sambil mengenang pendakian kemarin yang kesannya sampai sekarang belum hilang-hilang dulu. Ya ayo yang diterusin ceritanya. Setelah lupa nanti lu. Nah kemarin sampai apa? Sampai itu tanjakan penyesalan. Apa sih bukit penyesalan apa tanjakan penyesalan? Aku juga menyesal ini. Tahu mesti nanti itu kan. Menyesal nggak saya aku. Iya, menyesal pagi-pagi baru ngerokok sama minum brem. Kamu datang, diajak bikin konten. Ya sudah, salam sama Mbak Lestari dulu, yuk. Salam Lestari. Ah, iya. Yuk, 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tablet Channel. Masih bersama saya, Dia dan Mas Bojo sing gantenge pol hari ini pakai belangkon kayak Pak Dalang. Ayo. Ya kamu tanya dulu. Mesti kayak gitu. Langsung cerita gitu loh kan aku Nggak juga bisa. mau mendengarkan ceritanya. Kamu tanya gini misalnya, kemarin kan sampai di Bukit Penyesalan, terus gimana gitu loh. Jadi agak mesra gitu, agak komunikatif. Halo. Iya mau tanya apa? Lah ya itu kan kemarin kan terakhir videonya kan sampai di Bukit Penyesalan yang sebelum nanjak itu kan aku nggak bakalan menyesal gitu kan. Taunya habis itu nggak menyesal tetap, cuman kakinya sakit gitu loh. Terus? Iya kalau nggak sakit itu tak lanjutin ke aku. Gitu. Jadi Bukit Penyesalan itu kan nanjak ya. Habis nanjak itu kita harus datar ke kiri untuk sampai di Pelawangan. Itu datarnya jauh, tapi itu agak nanjak lagi. datar lagi gitu. Datar dulu, datar agak lama terus agak nanjak gitu sampai di Pelawangan. Gitu. Kita sampai di sana masih sore. Terus ngapain sampai di Pelawangan sore gitu? Koprol. Lah biasa pendaki itu terus ngapain? Ternyata si porter berdua ini sudah bikin tenda. Jadi kita tinggal masuk terus ditanya mau makan apa nih? Enak ya? Iya, kayak di Raung. Gitu. Dimasakin, tapi itu masaknya lama. Lah kompornya berapa? Kompornya 2 apa 1 ya lupa habis. Ya nek 1 ya kelamaan, nek 2 kan harusnya ya ndak lama toh. Memang lama kok itu mas. Lah emang masak apa kok lama? Masak apa lupa aku lah itu, sop apa-apa gitu loh. Lah itu kan harus ngiris-ngiris gitu. Sama ini sumber airnya itu masih di atas. Jadi Pelawangan itu ada 3 kalau nggak salah. Pelawangan itu ada 3. Nah sumber air adanya itu bukan di Pelawangan 1. Kami berada di Pelawangan 1. Gitu. Lah itu emang nggak bawa air? Ya bawa, tapi kalau porter itu begitu air dipakai diambil lagi. Ya. Posisi tenda kami waktu itu berada di dekat shelter emergency. Jadi di Pelawangan 1 itu ada satu bangunan semi permanen yang memang didirikan untuk mengevakuasi
pendaki yang mengalami kecelakaan di sekitar situ. Ya, itu banyak ya yang mengalami kecelakaan di situ. Logikanya kalau sampai didirikan shelter darurat itu ya berarti banyak. Nah, kan malam pada saat kami menginap itu kebetulan juga ada satu pendaki dari mancanegara yang mengalami satu kecelakaan di trek dari Pelawangan menuju ke Sekolwana. Gitu. Jadi si pendaki ini tiba-tiba jatuh dan lemah. Nah, dia merasa kayak darahnya itu disedot tanpa diketahui gitu loh. Tiba-tiba dia drop. Nah, malam itu dievakuasi di situ juga. Kok bisa kayak gitu? Ya nggak tahu lah. Mistis mungkin? Nggak tahu. Nggak tahu kalau soal itu kan nanti dia begitu turun kan diperiksa sama dokter. Yang kalau aku lihat di internet gitu kan, itu pemandangannya Pelawangan tuh bagusnya pol ya. Belum pol. Oh belum pol. Belum pol. Pol itu kalau kamu lihat sendiri. Kalau cuma lihat, lah aku nggak diajak kok. Oh gitu lagi toh. Kamu tidak diajak karena kamu PNS loh. Gitu loh. Jadi kalau lihat di foto atau di postingan di internet ya bagus, tapi belum pol. Polnya kalau kamu lihat sendiri, kamu rasakan sendiri. Memang amazing. Jadi view utamanya itu kan Segoro Anak. Dan yang luar biasa itu sunsetnya. Sunset dari Pelawangan itu betul-betul luar biasa. Ada dokumentasinya enggak? Kalau aku mau lihat juga. Ada. Nah, itu yang salah satu dicari sama para pendaki, termasuk turis-turis itu, sampai mereka bawa kursi. Oh iya. Ya kursi lipat kursi itu lipat ya. Ya. Jadi mereka duduk-duduk sambil ngopi, lihat sunset. Wah. Itu luar biasa. Cuman ya itu di antara keindahan itu ada satu pemandangan yang apa ya, kena gitu loh, di hatiku itu kena, karena yang tampak itu bukan yang tersurat, jadi bukan yang di permukaan itu, tapi seperti ada filosofi di dalamnya, sehingga aku sempat ya agak sedih gitu. Jadi di sana aku melihat ada sepasang pohon yang mengering, lalu aku bayangin ini pohon dua ini selalu bersama-sama, entah sudah berapa puluh tahun, kemudian terkena kabut, terkena debu, hari berganti antara siang dan malam dan begitu terus. Aku teringat sama temanku gitu, si almarhum Iqbal sama Gagah, kan mereka kan apa ya, menjalani pendakian abadinya di Gunung Slamet. Jadi aku melihat pohon itu seperti melihat kedua sahabatku. Jadi aku cukup lama di situ. Di pohon itu sempat berfoto-foto di situ juga, sempat merenung gitu. Jadi di antara keindahan itu ada apa ya, sesuatu yang mengiris di hati gitu. Fotonya bagus ya, yang keren ya. Iya. Jadi secara view memang bagus banget loh. keindahannya itu luar biasa. Berarti bermalamnya di situ, di Pelawangan situ. Idealnya itu kalau kita mau ngejar sunrise itu harusnya summit attack dilakukan paling lambat jam 2. Tapi karena si porter ini masaknya lambat-lambat ya, jam 3 baru berangkat. Overtime 1 jam. Berarti nggak dapat. Ya tetap dapat, dan aku pikir memang sunrise itu sebenarnya dari Pelawangan pun sunrise sudah bagus, karena
Pelawangan itu sebenarnya sudah puncak. Jadi kan ini kan gunung berapinya kan begini kan, muter. Cuman ini ada titik-titik tertinggi gitu loh. Jadi sebenarnya ini sudah di bibir kawah semua, termasuk Pelawangan. Cuman ketinggiannya ini beda dengan puncaknya. Itu jadi sunrise itu sebenarnya bisa diambil juga dari Pelawangan. Cuman kalau lebih naik kan lebih bagus. Tetapi sunrise di puncak apabila situasinya sedang tidak menguntungkan, dalam hal ini badai, ya bahaya gitu. Jadi mending sunrise-nya jangan di puncak. Nah, situasinya sama seperti kemarin. Kami sudah berjalan kira-kira 2/3 lah. 2/3 dari panjangnya trek itu dapat sunrise. Itu. Lah pas bermalam di Pelawangan itu, pas tidur ada mimpi apa gitu kan? Sering toh nek gunung kan sering jenengan didatangin sama yang penunggunya situ toh, yang lurahnya situ. Enggak. Aku dalam tidur tuh malah didatengin kamu. Maksudnya mimpi kamu, kangen. Gitu. Enggak. Jadi enggak ada mimpi apapun di Pelawangan itu. Dingin enggak ya? Nah, ini ya lucu nih. Waktu mau tidur, si hujan belum kedinginan dia. Aku pakai sarung, terus masuk sleeping bag. Dia tanya, "Lu Bapak pakai sarung toh?" "Iya, nggak apa-apa." Itu berarti nggak pakai celana? Nggak pakai. Terus kenapa? Nggak dingin. Ya enggak lah, kalau dibanding sama misalnya lawu yang pernah kita alami ya. Kita kan pernah badai itu. Kena badai di lawu yang dingin banget itu masih perasaanku masih lebih dingin di lawu itu. Nah, udah tidur diselimutin aku. Nah, begitu aku kan kalau tidur kan tidak pernah bisa pulas kan, pasti kan terjaga. Kalau orang Jawa bilang lilir tuh. Ketika aku ngelilir tengah malam itu, selimutnya hilang, sarungnya masih waktu itu dalam sleeping bag tuh. Begitu aku lirik ke Puja, Puja sudah pakai sleeping bag, pakai selimut. Paginya anak kerjain kamu itu kayaknya anak yang berbudi, nggak taunya ditarik selimutnya gitu. Ya kan mungkin kan belum ngerasa dingin toh, gaya sih. Tapi dia punya naluri yang bagus ya. Ya. Oke, kita akan mengawali summit attack. Ini Puja. Balik aja biar aku kelihatan kan Jan. Oke. Itu bulannya. Ini treknya. Semangat. Pas terang bulan itu ya yang ya. Cuman treknya itu kan selain terjal itu diawali tanah yang berdebu. Jadi cukup berat. Kalau menurutku pribadi sih pendakian Rinjani sebenarnya itu dimulainya ya dari Pelawangan itu ya. Karena yang sebelumnya itu banyak didominasi trek yang datar atau landai, jadi belum kerasa. Tapi begitu dari Pelawangan Summit Attack kan itu panjang, udah ini kemiringannya sangat terjal, terus medannya tanah yang berdebu. Terus nanti setelah tanah berdebu itu habis diganti pasir. Dan lama ya antara 5 sampai 7 jam lah. Gitu. Padahal itu sama-sama di kawasan puncak.
Biasanya kan sampai ketek itu kan sebentar. Iya, ya. paling 1-2 jam kan. Iya. Ini enggak, ini jauh pol. Masa sampai 7 jam. Yang jenengan nggak capek kan perjalanan, kan perjalanannya kan jauh 5-7 jam. Biasanya kan jenengan kalau sudah berhenti agak lama gitu kan beradaptasi lagi. Iya, betul. Nah itu gimana kondisinya? Wah, luar biasa, terutama ini sih dada ya, karena kebanyakan merokok itu ya. Jadi sempat salah menduga juga karena perasaan kayaknya sudah deket. Aku memutuskan untuk tiduran dulu lah. Tiduran karena apa? Karena takutnya itu kalau sampai di puncak masih malam. Karena anginnya cukup keras. Nah, kalau anginnya keras terus di atas nggak ada perlindungan, itu kan lebih sengsara. Gitu. Dan di sana itu jam 5:30 gitu masih gelap. Oh iya? Iya. Tapi sebaliknya kalau malam 6:30 gitu ya, di hutan pun masih terang. Gitu. Kita istirahat dulu di sini sebentar ya. Nunggu matahari terbit juga kayaknya nggak terlalu jauh lagi. Tapi kalau kita sampai puncak jam segini yo lebih dingin. Nggak dibawain istri kaos tangan. Gini cukup. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 5.30. Wow, tapi masih gelap ya. Iya, 5.30 waktu sana apa sini? waktu sini. Masih gelap banget ya. Kayak tempat. Bahkan belum ada ufuk merah toh. Belum. Ya, hampir. Tapi tipis. Iya, kayak jam 4. Gak dibawain sarung tangan sama istri. Kurang dibawain sarung tangan, nggak mau buka-buka ransel kok. Iya, itu aku ya nggak tahu. Taunya kalau dibawain sudah sampai di rumah. Apa ya, tak pakai sarung tangannya terus mendaki lagi. Yo nggak bisa. Ya sekarang gini loh, yang kan ya nggak mungkin toh nggak tak bawain. Lain kali aku akan inget-inget apapun pasti dibawain. Benar. Itu ngefek banget ya, nggak pakai sarung tangan gitu. Dingin itu kan masuknya dari ujung-ujung gitu, dari ujung jari, ujung hidung. Ini tetangga ngapain sih? Ya kan sebelah kan lagi ini perbaikan rumah toh. Maaf ya lur. Tukangnya baru. Yang terus itu kan di video kan Puja kan batuk-batuk. Itu karena ya kan tadi bilang toh debu toh. Ya. Reknya kan debu. Itu apa karena debu atau memang Puja kondisinya lagi batuk? Nah jenengan kan batuk karena kan memang merokok. Iya. Debu. Oh iya. Debunya itu tebel. Nah, itu sesek banget ya pasti ya di dada ya. Sesek. Nah kan. Kalau ini karena terpengaruh rokok ya tak mati aja, tak mati. Enggak ya, aku memang lagi nggak enak badan. Ayo lanjut. Ini loh suaranya dok ini yang keras. Berapa ini jalan-jalannya? Oh ini tidak lokasi. Ya. Ini ide yang aneh loh. Jadi ini kita potong terus kita lanjutkan di lokasi lain aja ya. Ini tetangga sebelah. Ini apa? Membenahi rumah. Jangan Oke. nanti.
Cus. Lanjut nanti yuk. Cus. A few moments later. Oke lur, kita lanjut ini di dalam mobil. Ya, jadi setelah istirahat jalan lagi. Ya, sementara situasinya kan makin terang karena fajar sudah hendak menyingsing. Cuman persoalannya selain medan yang terjal berpasir, anginnya kenceng. Gimana kabarnya? Kita mumpet dulu Pak, kayak perang Pak. Kita berlindung dulu di bebatuan kayak dulu waktu ke Merapi, nunggu mataharinya terbit biar tak terlalu dingin. Kenapa kok nunggu mataharinya terbit? Yang pertama gini, kalau matahari terbit itu kan panasnya matahari itu bisa mengurangi dingin. Karena dingin ini cukup mengganggu pendakian. Dimana kita itu harus konsentrasi karena medannya itu terjal, berpasir, kiri kanan itu jurang. Nah, kalau dingin konsentrasi itu bisa sangat terganggu. Yang kedua, panas matahari ini kan juga bisa mengusir kabut. Nah, kabut yang berkumpul itu kan menjadi badai kan. Itu jadi ada dua hal itu. Yang terus bener nggak ketika mataharinya itu terbit anginnya itu agak mereda? Enggak. Oh. Jadi ya seringkali kan apa yang terjadi di alam, dalam hal ini gunung,
itu nggak sesuai dengan prediksi. Begitupun pengetahuan dasar sangatlah perlu, gitu ya. Jadi ketika matahari terbit, anginnya tetap kenceng, tuh. Sunrise-nya malu-malu, tertutup kabut. Bahkan bisa dibilang anginnya menjadi makin keras. Beberapa pendaki yang sudah sampai puncak itu atau hampir sampai puncak, ada yang sudah sampai puncak, ada yang hampir sampai puncak, itu bergegas turun sambil mengasih tahu, di atas badai Pak, di atas badai, cari aman aja, turun gitu. Nah, banyak pendaki yang terpengaruh pada turun, tapi aku putuskan untuk enggak, karena kadang-kadang begini, kalau kita kurang pengetahuan, maka angin dan badai itu dicampur adukkan. Jadi angin keras itu bukan berarti badai, gitu. Jadi aku tetap naik meskipun harus lebih hati-hati. Soalnya ini kenceng ya. Iya. Dan kami kan datang dari jauh. Kalau harus berhenti di perjalanan hanya karena isu adanya badai, ya konyol banget. Iya, sayang banget. Sayang banget. Belum tentu bisa ke sana lagi ya. Iya, betul. Anginnya cukup keras. Aku datang ini, tadi ketemu beberapa pendaki yang bilang di atas badai. Tebalan awan, angin, kita juga melihat mana yang panas dan mana yang gelap, dengan kelanjutan musiknya mana ya, dari udara yang keadaannya tinggi, keadaannya yang renggang, berarti sangat panas. Dengan patokan itu saya simpulkan bukan badai, tapi angin kencang, karena ini memang angin terpengaruh angin muson yang relatif badai. Meskipun begitu bukan berarti kita akan memaksa hujan. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, yang selamatan lebih penting. Toh itu bukan berarti satu alasan untuk kamu menyerah. Kita baru saja bilang udah badai, kamu turun aja. Ya, kamu datang dari jauh, bukan datang untuk menyerah. Bukan berarti pula kita akan memaksa diri. Jadi ada batas yang kita sendiri tahu, dan itu yang nggak boleh dilewati. Dan selalu hati-hati. Wah, perjuangannya berat berarti ya. Iya, karena itu sudah menjadi salah satu cirinya Rinjani ya. Jadi salah satu kendala kalau mendaki Rinjani itu memang angin. Angin yang bertiup di medan berpasir dengan jurang yang curam di kiri kanan. Ya. Nah, kami melanjutkan perjalanan ya dengan hati-hati,
setapak demi setapak. Nanti kalau dada ini terasa perih, karena selain nikotin itu kan debu yang terinjak dan kena angin itu kan masuk juga ke paru-paru. Itu kan pulang-pulang sampai telingaku ini kan penuh pasir juga. Ada pasirnya, iya kan? ya. Gitu. Jadi nanti kalau anginnya tambah kenceng, terpaksa berbaring dulu. Karena angin yang kenceng itu kan bisa membuat langkah ini gontai, limbung gitu. Bagaimana membedakan angin yang kencang sama badai yang terjadi di puncak gitu ya? Ya kalau di Rinjani itu kan sebenarnya terkenal dengan apa yang disebut sebagai topi awan. Jadi awan yang kayak topi itu menyelimuti puncak. Sebenarnya nggak cuma Rinjani, itu di Merapi juga ada gitu. Di Sumbing juga ada. Jadi ketika di atas puncak awan itu membentuk topi, itu bisa dipastikan di puncak badai. Nah, pada saat itu aku juga melihat ke puncaknya Rinjani, jadi nggak ada topinya. Oh gitu. Itu makanya aku berani. Jadi aku bilang kan kita butuh pengetahuan ya, dasar untuk mendaki itu, antara lain karena itu. Itu sangari bisa sama. Apanya yang sangat? Ya enggak, maksudnya aku aja nggak ngeh gitu loh. Lah kamu kan mendakinya kan ikut aku, jadi kan nggak perlu pengetahuan. Oke, sudah ya Lor. Video kali ini cukup sekian. Ini sudah mendung mau hujan. Jemput Aiko dulu tempat eyangnya dulu ya. Nah, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan di Atom Blok Channel. Semoga bermanfaat. Salam lestari.